Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Gadget Empire sudah ada Poco M4 Pro atau M4 Pro. Nah, apa aja sih fitur, kelebihan, dan kekurangan dari Poco M4 Pro ini atau M4 Pro ini? Langsung aja kita review ya. Poco M4 Pro ini desainnya unik, bodinya slim, ringan, tombol-tombol gampang diraih, dan bezel sampingnya nggak licin. Buat yang varian Poco Yellow, warnanya cukup beda dari yang lain, tapi nggak semua yang unik juga bagus. Menurut Mbak Gadget sih, ukuran frame kameranya agak berlebihan ya, terlalu besar, jadi kelihatannya kayak jendela malah. Tapi kalau frame kameranya segede ini, pas ditaruh di atas meja jadinya stabil. Yang juga beda dari kebanyakan smartphone, Poco M4 Pro ini menempatkan audio jack dan infrared blaster di bagian atasnya. Oh ya, Poco M4 Pro ini pakai side fingerprint untuk security unlock-nya. Kurang futuristik sih, tapi aksesnya udah pasti lebih cepat dibandingkan fingerprint di layar. Dari experience layarnya di Poco M4 Pro ini memang kerasa maksimal banget. Panel layarnya Super AMOLED dengan dot display untuk kamera selfie-nya dan bezel layar cukup tipis, jadi screen to body rasionya terlihat lebar. Ukuran layarnya 6,43 inch dengan resolusi Full HD+, 700 nit brightness, dan refresh rate layarnya 90 Hz. Nikmati konten multimedia atau bahkan buat editing dan desain, smartphone ini juga punya experience yang maksimal karena punya tingkat akurasi warna tinggi, DCI P3, dan kontras rasio yang juga tinggi. Experience multimedia di smartphone ini dimaksimalkan lagi dengan dual stereo speaker, namun belum ada dukungan audio adjustment seperti Dolby Atmos audio dan semacamnya. Di sisi kamera, Poco M4 Pro menyematkan high-res kamera 64 megapiksel dan ultra-wide lensa 8 megapiksel untuk kamera utamanya. Hasil foto-foto pakai kamera utamanya juga cukup maksimal untuk smartphone di kelas harga mid-range. Dynamic range foto terlihat luas di kondisi backlight. Ada ultra wide untuk capture area yang lebih luas, namun dynamic range cukup berkurang di mode ini. Untuk foto bokeh juga terlihat rapi dengan separasi background blur yang natural. Di mode makro, foto terlihat detail di jarak fokus yang tepat, namun di area background terlihat cukup banyak noise. Dengan night mode, kita bisa capture foto malam dengan hasil yang terang, detail, dan minim noise. Namun sayangnya, mode ultrawide tidak bisa diaktifkan di mode malamnya. Perekaman videonya mendukung hingga Full HD di 30 fps, hasil video cukup jelas, namun agak shaky ketika dibawa berjalan. Capture video di kondisi malam juga hasilnya oke, namun masih terdapat noise yang cukup mengganggu. Di depan, kamera selfie 16 megapikselnya bisa menghasilkan foto selfie yang jelas, detail, dan terlihat natural. Foto bisa dipercantik di mode beauty dan separasi background blur di mode portrait terlihat rapi. Lanjut bahas performanya. Chipset gaming MediaTek Helio G96 jadi andalan di Poco M4 Pro. Chipset menggunakan octa-core CPU dengan clock speed hingga 2,05 GHz dan GPU Mali G57MC2. Terdapat dua varian memori yang bisa dipilih, yaitu 6128 GB dan 8256 GB. Storage-nya masih bisa di-expand lagi menggunakan dedicated micro SD slot hingga 1 TB. Terdapat juga fitur Dynamic Expandable RAM yang bisa menambahkan virtual memory hingga 3 GB sehingga experience multitasking punya space memory yang lebih luas lagi. Dari uji performanya, Poco M4 Pro bisa menghasilkan skor benchmark di atas 309.000 untuk Antutu, 1097 untuk 3D Mark Wildlife, dan 7855 untuk tes menggunakan PC Mark dengan suhu rata-rata di kisaran 30 derajat saat dilakukan benchmark. Gadget juga sempat coba tes main game PUBG Mobile di Poco M4 Pro. Di game ini, setting grafis maksimalnya ada di Smooth Ultra dan HDR High. Dari experience gamingnya, cukup nyaman bermain PUBG Mobile di Poco M4 Pro ini. Sangat jarang mengalami lag atau frame drop, koneksi Wi-Fi stabil, dan touch sensitivity responsif karena punya touch sensing range hingga 180 Hz. Gyroscope juga bisa digunakan tanpa kendala, dan setelah digunakan main sekitar 30 menitan, suhu masih cukup stabil di rata-rata 35 hingga 38 derajat. Untuk maksimalin experience gamingnya, disematkan game turbo yang bisa dengan cepat mengubah ke mode performance, membersihkan memori, mengaktifkan DND, screenshot, recording, lock brightness, dan bahkan terdapat voice changer yang bisa mengubah suara kita menjadi suara pria, wanita, kartun, ataupun robot.
Untuk daya tahan baterainya, Poco M4 Pro menyematkan baterai 5000 mAh yang bisa bertahan hingga 2 hari penggunaan bagi gadget yang cukup padat di sosial media dan gaming. Untuk lebih memperpanjang daya tahan baterai, kita bisa mengaktifkan battery saver dan ultra battery saver sesuai kebutuhan. Chargingnya mendukung turbo charger hingga 33 watt yang bisa mengisi penuh daya smartphone ini hanya dalam waktu 61 menit saja. Poco M4 Pro ini menggunakan MIUI versi 13 berbasis Android 11. Overall experience MIUI masih cukup smooth dengan menu dan icon yang user friendly. Dan gak ketinggalan, NFC multifunction dan FM radio masih disematkan di Poco M4 Pro ini. Overall di harga 3 jutaan, Poco M4 Pro atau Poco M4 Pro ini masih bisa lah dikategorikan sebagai smartphone yang direkomendasikan buat kalian. Nah, kalau menurut kalian gimana nih gadget lover mengenai Poco M4 Pro atau Poco M4 Pro ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nah, sekian dulu review Mbak Gadget mengenai Poco M4 Pro atau M4 Pro ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget M4 juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya. Dah, wassalam.